Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di awal pertemuan seperti biasa kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga seluruh amal-amal soleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga seluruh kesalahan, kekhilafan, dosa-dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahamurahannya, serta diganti menjadi pahala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi sisa umur kita semuanya, dan selalu berada di atas iman, ilmu dan amal saleh. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kita juga semua di surga Firdaus yang tanpa hisab, sebagaimana Allah satukan kita di majlis ilmu ini, baik secara live ataupun siaran ulang. Serta kita selalu mendoakan agar negara kita menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Dalam hal ibadah mereka kembali kepada wahyu Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Dan juga semoga Allah berikan petunjuk para pemimpin-pemimpin negara kita agar selalu berlaku adil, menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik, serta menjadikan itu sebagai tambahan amal saleh buat mereka. Dan semoga Allah juga memaafkan kekhilafan mereka. Dan semoga Allah menjadikan kita semua masyarakat yang selalu mendukung dengan doa, juga dengan motivasi positif, ya, sehingga terjadilah kerjasama yang baik dan kita menjadi negara yang maju dan juga selalu tentram, damai, dan menjadi contoh bagi negara-negara lain. Allahumma amin. Seperti biasa teman-teman sekalian, di hari Kamis siang hari pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, kita akan melanjutkan berbuku kita Kuni Zaujatan Najihah, jadilah istri yang sukses, di mana penerbit memberikan judul dengan menuju rumah tangga yang bahagia. Dan seperti dari awal, kalau yang mengikuti pertemuan kita ini Kamis demi Kamis, bab demi bab, memang bahasan buku ini fokus kepada muslimah, khususnya seorang istri. Dan pada kesempatan ini insya Allah kita akan masuk salah satu bab yang menarik untuk dibahas, yaitu bab ke-10, memahami kejiwaan. Saudaraku seiman, setiap orang punya karakter sendiri, punya pola hidup sendiri, pola fikir, pola makan, pola tidur. Dan semua itu teman-teman sekalian mewarnai kejiwaan dia. Jadi kalau orang itu dalam kondisi memang selalu rapi, ya, dan juga menata hidupnya dengan baik, maka kita akan lihat kejiwaannya pun sama, akan tertata dengan baik. Orangnya akan santun, ramah, dermawan, ya, berinteraksi dengan ceria di tengah-tengah masyarakat. Dan kalau kehidupannya kacau, ya, dalam arti kata memang sering cuek, berantakan, jorok, kotor, maka itu akan mewarnai kejiwaannya. Maka dia pun akan kita temukan emosional, tidak terkontrol, ya, tutur katanya, sikapnya selalu kasar dan membuat tidak nyaman siapapun yang ada berada di sekitarnya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, masalah kejiwaan ini sesuatu yang sangat berarti sekali, ya, dan itu terpengaruh dan dikontrol oleh perbuatan-perbuatan dan sikap yang biasa kita lakukan. Dalam masalah interaksi di tengah-tengah masyarakat, kita kalau memahami tentang masalah kejiwaan orang-orang, ya, yang ternampak dari sikap-sikap mereka, maka kita tahu bagaimana bermuamalah dengan mereka. Kalau kita bicara lingkup lebih khusus dalam masalah rumah tangga, maka suami istri lebih pantas untuk saling memahami tentang kejiwaan mereka ini. Kalau ada sikap-sikap dan perbuatan, sifat-sifat yang kurang baik, dibahasakan, disampaikan, ya, dan yang sedang diberikan nasihat dan masukan harusnya bisa mengerti dan menerima, serta mencoba untuk menjadi yang lebih baik lagi. Sesuai dengan harapan pasangannya tentunya, selama tidak melanggar agama. Dan yang memberikan masukan, dia niatkan memang untuk memberikan hal positif kepada pasangannya, bukan sengaja mencari-cari kesalahan. Dan ini semua menggambarkan tentang kejiwaan. Seseorang harus, ya, bisa menyampaikan apa yang dia inginkan kepada pasangannya, apa yang dia harapkan. Dari hal yang besar sampai kepada hal yang kecil. Hal yang besar adalah hak-hak dan kewajiban. Bagaimana kita saling mengingatkan dengan pasangan mana yang merupakan hak dia, yang merupakan kewajiban kita, dan mana yang merupakan
hak kita yang merupakan kewajiban dia. Jadi ini harus jelas dari awal. Ini hal yang sangat besar dalam rumah tangga. Karena ini akan membuat sebuah dinding pembatas di mana inilah yang kita wajib lakukan. Ya, keluar daripada dinding itu, maka sifatnya sunnah atau tambahan saja. Ya. Itu harus bisa dibahasakan. Sampai kepada hal-hal yang kecil. Yaitu apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan pada saat berinteraksi dengan pasangan. Misal, saya sebagai suami membahasakan, saya suka sekali seorang istri yang bertutur kata santun misalnya. Ramah, lembut. Mungkin ada suami yang suka istri yang tegas. Mungkin ada juga. Ya. Tapi kalau saya pribadi tidak menyukai masalah itu. Ya. Karena memang saatnya bercengkrama, saatnya bercanda dengan istri. Jadi kalau bertemu, alangkah baiknya semuanya dengan keceriaan, dengan tutur kata yang santun, dengan permintaan maaf, ya, dengan bahasa-bahasa yang berisikan keromantisan, ya, yang bisa hanya membangun rumah tangga yang harmonis. Ya. Kemudian misalnya suka dengan makanan, misalnya kita membahasakan sebagai suami, saya suka makanan ini dan itu misalnya. Kemudian misal tidur, ya. Saya suka beristirahat jam sekian sampai jam sekian misalnya. Jadi kita sampaikan semua apa yang kita sukai. Dan apa yang tidak kita sukai. Dibahasakan. Dan bagaimana seorang istri pada saat suaminya membahasakan ini menjadikan sebagai not yang paling penting dalam hidupnya. Karena orang yang Allah subhanahu wa ta'ala gantungkan padanya kebahagiaan dunianya. Akan terpenuhi semua kebutuhan dia. Makanannya, minumannya, pakaiannya, keamanannya, pendidikannya dan segala macam. Tempat tinggal, transportasi. Allah gantungkan kepada suaminya. Maka kapan dia memahami kejiwaannya dan mengetahui dari hal yang besar yang merupakan kewajiban seorang istri pada suaminya sampai pada hal yang kecil, keinginan-keinginan kecil pun, ya, pernak-pernik kehidupan yang disampaikan oleh suami dia jadikan sebagai not terpenting dalam hidupnya, lalu kemudian dia jadikan sebagai program utama, maka pastikan dia akan bahagia di dunia karena akan mendapatkan pasangan yang selalu setia dan sayang dengan dia dan memenuhi kebutuhannya, serta juga akan mendapatkan ridho Tuhannya yang akan mendapatkan nanti di akhirat surga dengan derajat yang paling tinggi. Ingat selalu sabda Nabi SAW, istri manapun atau wanita manapun yang menjaga sholat 5 waktunya, gak disebutin sholat sunnah, berpuasa Ramadannya, tidak disebutkan puasa sunnahnya, dan mentaati serta melayani suaminya dengan baik, dia jadikan program utama setelah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, setelah sholat, setelah puasa yang wajib-wajib, kemudian dia fokus kepada suaminya, kecuali pada saat dia meninggal, dia boleh pilih dari 8 pintu surga yang mana dia ingin masuk. Ini tiket VIP-mu, wahai muslimah. Terutama kalau engkau sedang bersatu sebagai istri. Oleh karena itu syaitan selalu ingin merusak ini. Agar jangan anda menjadi seorang istri yang sukses, istri yang bahagia, istri yang terus mengejar ridho Allah di ridho suaminya. Selalu dia jadikan suaminya target utamanya. Kebahagiaan semua digantungkan pada suaminya. Dia bagaimana, ya, merawat dirinya, berhias, ya, menjaga kehormatan kemaluannya pada saat suaminya lagi tidak ada, semuanya untuk suaminya. Dan itulah memang yang diperintahkan dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah itu masuk dalam kandungan umumnya sabda Nabi SAW, kalau seandainya boleh orang sujud kepada selain Allah, aku akan suruh istri sujud pada suaminya. Bukan sujud pada orang tua, tapi sujud pada suami. Padahal suami bukan orang tua kita. Tetapi subhanallah, Allah jadikan memang begitu. Dan ingat selalu perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, wahai para wanita, kalau seandainya kalian mengetahui seberapa besar hak suami kalian pada diri kalian, maka niscaya kalian akan mengambil debu-debu telapak kaki suami kalian dan akan letakkan di pipi kalian. Mohon maaf. Berikan yang terbaik untuk meraih urusan duniamu, wahai muslimah, agar dicintai dan dipenuhi kebutuhanmu oleh suamimu, dan juga raih ridho Tuhanmu di akhirat nanti. Ya, dengan masuk dalam surga hanya dengan melayani satu orang laki-laki. Sering kami bahasakan, tidak ada poliandri dalam Islam. Anda tidak perlu punya 2 suami, sibuk mengurus dua-duanya. Beda dengan laki-laki, ada poligami. Dia bisa menikah sampai 4 dan dia sibuk membiayai yang ini, yang itu, memenuhi kebutuhan yang ini dan yang itu, serta juga yang memberikan perlindungan dan segala macam yang dibutuhkan. Dia akan tersibukkan dengan itu. Tapi Anda cuma 1 orang ini.
Apalagi kalau Anda sedang menjalani kehidupan poligami, itu luar biasa kemudahan yang Allah berikan. Karena Anda tidak sendirian. Dengan menghemat banyak sekali waktu. Di saat Anda sendirian, Anda akan sibuk untuk melayani dia. Ya, sepenuh waktu Anda, tapi saat ada istri yang lain, maka Anda terbagikan. Anda bisa lebih santai, tapi mendapatkan keutamaan yang sama. Ya. Maka maksimalkan untuk meraih ridho suami. Karena tidak ada poliandri tadi saya bilang. Cuma satu orang ini Anda berbuat baik dengan dia. Bagaimana Anda mengejar ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan cinta serta kebahagiaan dari seorang laki-laki lawan jenis Anda di dunia yang akan menjadi ayah anak-anak Anda. Ini perlu dibahasakan. Tentu unsur timbal balik terjadi. Ya. Misalnya seorang suami juga sama. Bisa saja dia menanyakan kepada istrinya apa yang istrinya sukai. Gitu kan. Walaupun secara kejiwaan sebenarnya yang perlu membahasakan adalah suami pada istrinya. Dan kalau istri sudah coba memenuhi dan mengenali kejiwaan suaminya, maka jiwa suami akan ikut dengan pola kejiwaan yang diterapkan oleh istrinya. Misalnya istrinya selalu ramah, santun, selalu mencari kepuasan buat suaminya, bagaimana suaminya bisa puas pada saat bersama dengan dia, maka akan terjadi hal yang unsur timbal balik. Suaminya pun akan selalu merasa merindukannya dan seterusnya. Ya, itu sudah secara otomatis. Ya. Sehingga tidak perlu suami secara khusus membahasakannya. Tapi boleh juga seorang suami mempelajari kejiwaan istrinya. Ya. Sehingga dia tahu apa yang istrinya suka, apa yang tidak suka. Ya. Atau misalnya dia memberikan yang umum wanita sukai. Memberikan hadiah, yang membahagiakan jiwanya, menyiapkan tempat yang nyaman, kebutuhan makan, minum semuanya tersediakan, tempat tinggal juga ya, transportasi semampu dia dan seterusnya, maka itu akan membuat terjadi unsur timbal balik. Nah ini pembukaan dalam masalah bahasan kita memahami kejiwaan. Jadi sangat menarik memang untuk dibahasnya. Jadi sekali lagi kejiwaan itu berpengaruh sekali dari sikap dan perbuatan kita dalam keseharian, sehingga dialah nanti akan menjadi komponen daripada kejiwaan seseorang itu. Anda biasakan sikap-sikap Anda, sifat-sifat Anda dengan hal positif, maka kejiwaan Anda juga akan positif, tergambarkan itu. Begitu juga pada saat Anda terbiasakan dengan sebuah pola dan kebiasaan, ya, kegiatan, sifat dan sikap yang buruk, maka akan tergambarkan dalam kejiwaan Anda. Baik, saya akan bacakan apa yang ditulis oleh Dr. Najla, hafizahullah, berhubungan dengan masalah bab ini. Ya. Kata beliau, memahami kejiwaan. Pemahamanmu terhadap kejiwaan orang-orang di sekitarmu secara umum akan banyak membantumu dalam memilih cara-cara yang lebih ideal ketika berinteraksi dengan mereka. Sehingga engkau bisa menjauhkan apa yang dapat menyulitkan mereka dan melakukan apa yang membuat mereka ridho. Orang pertama yang harus engkau fahami kejiwaannya adalah suamimu. Nah ini mulai mengerucut nih. Ya. Jadi beliau sedang bicara kepada setiap istri. Jadi setiap wanita dalam gambaran Dr. Najla yang wajib paling pertama dia kenali kejiwaannya adalah suaminya. Orang yang pertama harus engkau fahami kejiwaannya adalah suamimu. Karena dia adalah orang yang hidup bersamamu dan menggariskan kehidupan untukmu. Karena itu kerahkanlah segala kemampuanmu untuk mengetahui suasana kejiwaannya. Jadilah engkau seperti istri Syuraih. Nah di sini masuk sebuah poin yang menarik di sini. Karena beliau langsung contohkan praktek. Seperti apa cara memahami kejiwaan pasangan. Dan beliau lebih mengerucut lagi ke masalah hampir hal-hal kecil yang diinginkan oleh suami. Maka si istri harusnya menanyakan dan kemudian menjadikan sebagai not terpenting dalam hidupnya. Perhatikan selanjutnya beliau masuk ke kisah itu ya. Siapakah yang ingin menjadi seperti istri Syuraih Al-Qadhi? Saya sedikit berikan gambaran. Syuraih Al-Qadhi rahimahullah, beliau adalah seorang qadhi yang sangat, ya qadhi ini maksudnya hakim ya, yang sangat adil. Dan saking adilnya beliau menjadi hakim 60 tahun di 5 masa ya, pemimpin muslim. Bermula dari masa Umar bin Khattab, beliau menjadi hakim. Kemudian setelah itu zaman Utsman, di zaman Ali, di zaman Muawiyah radhiyallahu anhu majma'in, kemudian di masa Yazid, anak daripada Muawiyah. Di 5 khalifah ini semuanya beliau menjadi hakim, saking adilnya 60 tahun menjadi hakim. Syuraih ini
dijulukan Al-Qadi, maksudnya seorang hakim, karena keadilannya. Dia punya kisah unik berhubungan dengan masalah pernikahannya. Dan yang kita ingin sekarang bahas adalah masalah bagaimana seorang istri memahami kejiwaan suaminya. Perhatikan dari kisah ini. Kata beliau, engkau harus berusaha mengenal suamimu sejak malam pertama. Jika engkau sudah mengetahuinya dan memahami kepribadiannya, maka jalan-jalan menjadi mudah untuk engkau tempuh. Jalan-jalan menjadi pendek dan engkau mendapatkan kebahagiaan atau dalam mendapatkan kebahagiaan. Jadi maksudnya kalau engkau memahami kejiwaan suamimu, kepribadiannya, maka itu akan memudahkan langkah-langkah setelahnya. Ya. Kata beliau, perhatikanlah kisah perempuan yang cerdas ini. Ini adalah kisah perempuan yang mampu memahami suaminya, lalu hidup bersamanya dengan penuh bahagia, lalu menyenangkan tanpa ada problematika yang merundung kehidupannya. Coba bayangkan, yang paling dikhawatirkan dalam rumah tangga adalah problematika yang terjadi. Ini kenapa? Karena tidak memahami kejiwaan pasangan, kejiwaan suami secara khusus di sini. Sehingga akhirnya seringkali istrinya menjadi pembangkang, istrinya selalu melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh suaminya, apalagi kalau dia keras hatinya. Ya, sulit untuk diberikan masukan. Setiap kali diberikan masukan malah yang terjadi penolakan. Ya. Suaminya membahasakan tentang bau badan, tersinggung. Suaminya membahasakan tentang bau nafas, bau mulut, tersinggung. Susah. Jadi akhirnya tidak bisa dia masuk dalam kehidupan suaminya. Yang terjadi adalah, sudahlah saya begini masa nggak bisa terima. Nah contoh. Maka jadi masalah nih. Problematika rumah tangga banyak terjadi dalam masalah itu. Akhirnya suaminya terpaksa hidup dengan dia dalam kondisi tertekan. Karena terfikirlah dia untuk menceraikan atau dia menikah dengan perempuan lain. Atau bahkan kalau dia tidak beriman dia berzina. Ya. Dia datangi wanita-wanita penghibur di luar sana yang memang menjadikan itu sebagai profesinya. Tutur katanya santun, manja, ramah, ya, selalu saja mencari bagaimana konsumennya ya, puas. Dan sering saya bahasakan harusnya ini terjadi pada setiap istri pada suami gitu kan. Tapi subhanallah sebagian orang tidak menjadikan ini sebagai program hidupnya, padahal ini bagian daripada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan bisa kita kerucutkan, kita bahasakan bahwasanya kalau seseorang wanita sudah menjadi status istri, maka hidupnya semuanya untuk suaminya. Dengan itu dia akan dapat ridho dunia, ya. Maksudnya ridho suaminya di sini, dia akan bahagia di dunia dan juga dia akan mendapatkan ridho Tuhannya nanti dengan balasan surga di akhirat sana. Kita perhatikan bagaimana sih kisah wanita cerdas yang dipuji oleh Dr. Najla ini yang menikah dengan Shuraih Al-Qadi. Beliau mengatakan ia menikah dengan perempuan dari Bani Tamim. Al-Qadi Shuraih bercerita, ketika aku menikah dengan Zainab binti Hudair. Jadi ini nama istrinya, ya dari suku Tamim. Aku berkata dalam hatiku, aku menikah dengan wanita Arab yang paling kasar dan yang paling tidak ramah dalam kurung, dan aku teringat akan wanita-wanita Bani Tamim yang keras hatinya. Maksudnya, beliau pada saat itu melamar seorang wanita dari Bani Tamim, dan Bani Tamim terkenal ya pada saat itu ya, itu tidak pukul rata sampai sekarang. Nah sampai sekarang mereka masih punya keturunan. Tapi pada saat itu terkenal sekali Bani Tamim, wanitanya kasar-kasar. Cuma beliau Allah mudahkan untuk mendapatkan seorang wanita dari Bani Tamim. Dan nanti kita ambil pelajaran ternyata walaupun tersebar sebuah informasi negatif tentang satu suku, satu keluarga, tidak bisa kita pukul rata. Karena itu mungkin globalnya sifat yang ada di keluarga itu atau di suku itu. Tapi belum tentu semuanya sama. Belum tentu semuanya sama. Di sini Al-Qadi Shuraih bercerita, ketika aku menikah dengan Zainab binti Hudair, aku berkata dalam hatiku, aku menikah dengan wanita Arab yang paling kasar dan paling tidak ramah. Dan aku teringat akan wanita-wanita Bani Tamim yang keras hatinya. Tentu ini berarti bukan semuanya orang Arab begitu, tapi ada sebagian suku terkenal. Sebagaimana juga di negara kita di Indonesia ada suku-suku, atau di Afrika atau di Eropa ada memang suku-suku terkenal dengan kekerasan mereka. Maksudnya di sini mungkin karakternya ya, bawaannya, mungkinnya bahasa tutur katanya mungkin seperti itu. Ya. Tapi nanti dari kisah ini kita lihat ternyata apa yang tersebar itu tidak semuanya juga benar, gitu kan? Jadi jangan Anda ambil tolak ukur, oh karena suku ini atau keluarga yang terkenal begitu berarti semuanya pukul rata. Tidak, Anda bisa melihat pelajaran dari kisah Shuraih ini.
Lalu beliau mengatakan, aku pun berkeinginan untuk menceraikannya. Aku bergumam. Aku akan, tanda kutip, aku akan menggaulinya terlebih dahulu. Jika aku menemui apa yang aku sukai, maka aku lanjutkan. Dan jika tidak, maka aku akan menalaknya. Maksudnya, Shuraih Al-Qadhi ditawarkan seorang wanita dari Bani Tamim. Dan dia merasa ini adalah sebuah penawaran positif. Lalu kemudian dia terima, dia melamar wanita tersebut. Tapi karena banyaknya isu tentang hal negatif dari Bani Tamim, maka dia pun akhirnya menceritakan bagaimana pengalaman dia. Di awal sekali dia menikah, karena dia sudah terlanjur melamarnya dan dia menikahinya, maka dia mengatakan, saya akan bergaul sama wanita ini. Di saat saya temukan apa yang saya sukai, maksudnya memang yang saya harapkan dari karakter yang baik, santun, seorang istri yang salehah, melayani suami dengan baik, ya, menjadi ibu anak-anak yang baik, maka saya akan pertahankan. Kalau tidak, mungkin saya akan ceraikan. Kemudian kaum wanita Bani Tamim menyerahkan wanita itu. Setelah akad nikah, diantarkan. Ketika telah didudukkan di rumah, aku katakan, wahai fulana, dia berbicara dengan istrinya, sunnahnya jika perempuan menemui laki-laki atau suaminya, maka suami melaksanakan sholat 2 rakaat. Begitu juga dengan istri. Lalu aku pun, kata Shuraih, mengerjakan sholat 2 rakaat. Setelah itu aku menoleh ke belakang, ternyata ia sholat di belakangku. Jadi ini penilaian pertama si suami. Karena suami ini seorang hakim muslim yang sangat saleh, terkenal seorang tabi'in yang sangat saleh. Bahkan Shuraih ini dikenal dengan tabi'in besar. Karena dia hidup di masa Nabi Muhammad SAW, hanya karena tidak ketemu dengan Nabi, maka tidak dikategorikan sahabat. Andai saja dia sempat lihat Nabi sesaat saja, maka julukan dia bukan tabi'in, tapi julukannya menjadi sahabat. Ya, karena orang ini sangat soleh. Karena kesolehannya, jadi dia suka kalau istrinya juga solehah. Di antara tolongan adalah sholat. Di saat suaminya lagi sholat malam, dia ikut misalnya. Atau di saat misalnya suaminya mau sholat mungkin ya, atau lagi tertidur, dia coba ingatkan dengan santun dan ramah. Misal, atau dia ingatkan mau bangun jam berapa misalnya, atau apalah ya. Yang kira-kira bisa membantu dan mendukung suami. Nah di sini Shuraih pada saat sudah mengatakan dia ingin melihat istrinya, dia ingin mengujinya. Ya. Sunnahnya kalau laki-laki ketemu sama istrinya atau istri ketemu sama suaminya, maka si suami sholat. Begitu juga dengan istrinya. Sholat 2 rakaat. Ya. Diniatkan nafilah, tambahan. Pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf. Lalu kemudian Shuraih sholat tanpa mengajak istrinya. Dia cuma membahasakan sunnahnya istri sama suami sholat. Nanti dia mengatakan, aku pun mengerjakan sholat 2 rakaat. Setelah itu aku menoleh ke belakang. Ternyata ia, maksudnya si istri, sholat di belakangku. Ketika aku selesai sholat, beberapa budak perempuannya datang kepadaku lalu mengambil pakaianku dan memakaikan padaku gaun yang sudah diberi warna dengan za'faran. Maksudnya, akhirnya karena mau malam pertama, maka biasanya tradisi pada saat itu si mempelai laki-laki pun diberikan baju yang khusus buat dia, gitu, kayak baju tidur ya, yang sudah dibubuhi minyak wangi. Tentu yang dimaksud di sini adalah diberikan dan dikenakan, maksudnya diberikan kepada beliau lalu beliau pakai sendiri ya, bukan berarti dipakaikan dengan budak-budak wanita ini. Ketika rumah sudah kosong, aku mendekatinya lalu menjulurkan tanganku ke arahnya. Nah ini mulai masuk lebih dalam nih. Ya, bagaimana mengenali kejiwaan suami dari seorang wanita yang akhirnya dipuji oleh Shuraih. Yang tadinya Shuraih khawatir ini termasuk wanita yang buruk. Gitu kan. Dia mengatakan, ya, ketika rumah sudah kosong, aku mendekatinya lalu menjulurkan tanganku ke arahnya. Ternyata ia mengatakan, perlahan. Sebentar. Ya. Dengan santun, dengan ramah. Aku berkata dalam hatiku, salah satu musibah telah menimpahku. Maksudnya, kok bisa istrimu disentuh, tapi dia malah nahan, gitu kan. Kemudian ia memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi SAW. Maksudnya tiba-tiba wanita ini mengatakan, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Berarti penolakannya bukan karena tidak mau disentuh, tapi ada sesuatu yang dia ingin lakukan. Kenapa dia memuji Allah dan juga membaca salawat pada Nabi SAW. Maka kemudian ia mengatakan, wanita itu bilang, istri Shuraih ini, sesungguhnya aku adalah wanita asing yang tidak mengetahui akhlakmu atau tidak mengetahui tabiatmu. Maka jelaskan kepadaku apa yang engkau sukai agar aku bisa melakukannya, dan apa yang engkau tidak sukai sehingga aku bisa meninggalkannya. Ini penilaian positif pertama, yang kedua dari Shuraih. Tadi penilaian positif pertama,
penilaian positif pertama adalah istrinya ikut sholat. Ya. Penilaian positif yang kedua, istrinya sebelum disentuh, dia takut salah nanti menjadi seorang istri karena dia sudah tahu surganya, ya kebahagiaannya ada pada suaminya. Maka dia mengatakan, sebelum sentuh aku, coba tolong jelaskan apa yang Anda sukai, apa yang Anda tidak sukai. Semuanya bahasakan. Supaya aku tahu bersikap nanti ke depannya. Maka kata Syura, aku katakan kepadanya, aku menyukai demikian dan demikian. Dalam Quran aku menyebutkan apa saja yang aku sukai berupa kata-kata, perbuatan, makanan, dan segala sesuatunya. Sementara aku tidak menyukai demikian dan demikian. Dalam Quran aku sebutkan semua yang aku tidak sukai. Maka si wanita ini sudah tangkap, oh ternyata suaminya suka kalau bertutur kata seperti ini, ya pakaian yang seperti ini, makanan yang seperti ini, ya, semuanya dijelaskan. Dan yang tidak disuka begini dan begitu, warna kah, bau kah, segala macam, dijelaskan semua. Ini istri yang sangat cerdas ya, karena di awal malam pertama dia sudah langsung lakukan itu, supaya dia tidak salah dalam melayani suaminya nanti. Lalu si istri bertanya lagi, sampaikan kepadaku tentang keluarga kerabatmu yang engkau suka berkunjung kepadamu. Maka aku menjawab, kata Syuraih, aku adalah seorang qadhi, seorang hakim, dan aku tidak suka mereka menjemukan diriku. Ya, artinya, kalau ada kerabat datang, iya, tapi kalau untuk berlama-lama, ya, mengambil waktu, aku tidak suka hal yang seperti itu. Aku pun merasakan, kata Syuraih, bahwa malam itu adalah malam yang paling menyenangkan. Karena semua apa yang Syuraih harapkan, istrinya langsung praktekin. Langsung dia berikan yang terbaik pada malam itu. Dari tutur kata, dari pelayanan, dan segala macam. Itu sampai yang dalam mungkin suami istri tidak perlu dirincikan tentang masalah hubungan intim pun ya. Semuanya sangat menyenangkan. Syuraih simpulkan itu mengatakan, aku pun merasakan bahwa malam itu adalah malam yang paling menyenangkan. Dan aku tinggal di sisinya selama 3 malam. Lalu aku pergi ke majelis peradilan, ya. Aku belum pernah melihat satu hari pun melainkan hari itu lebih baik daripada hari sebelumnya. Maksudnya, pada hari itu aku sangat bahagia. Aku sangat tentram. Ya. Karena duduk dengan wanita yang seperti ini. Waktu-waktu, detik demi detik, menit demi menit yang berlalu bersama, semuanya kebahagiaan. Semuanya ketentraman. Semuanya kepuasan. Dan merasa nyaman sekali. Sehingga akhirnya sang suami membahasakan pada saat pergi ke pengadilan sebagai hakim, aku belum pernah menemukan hari seindah hari itu. Semangat bekerja, bahagia, karena merasakan ketentraman yang berasal dari seorang istri ini. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan lagi kisah unik dari pernikahan Syuraih Al-Qadhi rahimahullah. Sebuah kisah yang menarik untuk kita simak bagaimana memahami kejiwaan suami. Apa yang dilakukan oleh istri Syuraih di awal menikah, dia memulainya dengan memuji Allah, Alhamdulillah, dan membaca salawat kepada Nabi SAW, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, agar mendapatkan keberkahan. Karena kata Nabi SAW, kullu amrin la yabdu' bismillah fahuwa aqta'. Semua perkara yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka jauh dari keberkahan. Juga kata Nabi SAW, doa itu dihijab, ya. Sampai diucapkannya salawat untukku sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru dia masuk ke tahapan menanyakan yang paling penting. Karena pertanyaan pertama istri adalah berarti yang terpenting yang dia akan berikan kepada suaminya. Tolong sampaikan kepadaku apa yang paling kamu sukai dan apa yang paling kamu tidak sukai. Maka Syuraih dengan bahagia menyampaikan semua apa yang dia sukai dan apa yang dia tidak sukai, dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Dan setelah itu pun ditanya juga, kira-kira kalau berhubungan dengan kerabatmu seperti apa? Maka beliau mengatakan, saya tentu berinteraksi sama kerabat saya karena itu bagian daripada agama. Hanya saya tidak suka kalau mereka menjemukanku atau terlalu lama, berlama-lama datang gitu. Sehingga istrinya tahu bagaimana bermuamalah dengan tamu-tamu dari kerabat suaminya. Dan ini 2 hal yang terpenting bagi setiap istri. Bagaimana suaminya dipuaskan dan bagaimana juga kerabat suami merasa dekat dengan sang istri. Artinya, kalaupun sampai bertemu, maka terjadi interaksi yang baik ya dari sang istri. Dan kemudian setelah itu, Syuraih pun karena sudah menyampaikan apa yang dia inginkan dan istrinya coba menjadi istri yang terbaik,
Maka akhirnya dia mengatakan, saya benar-benar bahagia. Setelah 3 hari bersama istri saya ini, saya masuk ke peradilan dan saya tidak menemukan hari lebih indah daripada hari itu. Selanjutnya, beliau mengatakan, kemudian aku mengunjungi ibuku. Ya, setelah dari peradilan mengunjungi ibu, hingga berlalulah 1 tahun dari pernikahan kami. Lalu aku masuk ke dalam rumahku, ternyata ada seorang wanita tua yang memerintah dan juga melarang. Maka aku bertanya pada istriku, wahai Zainab, siapakah dia? Maka Zainab mengatakan, ibuku, atau dalam kurung mertuamu. Maka aku pun mengatakan, selamat datang. Ia berkata, wahai Abu Umayyah, bagaimana keadaanmu? Maksudnya, mertua yang bertanya kepada anak mantunya, ibunya Zainab, ibu sang istri, bertanya kepada anak mantunya atau sang suami ini. Aku menjawab, baik-baik saja, alhamdulillah. Lalu ia bertanya lagi, bagaimana keadaan istrimu? Aku menjawab, sebaik-baik istri dan teman paling selaras. Sungguh engkau telah mendidiknya dengan sebaik-baiknya. Nah, sampai di sini berarti ada pelajaran juga penting untuk kita ambil. Bagaimana pentingnya seorang ibu berperan dalam mendidik anaknya. Bagaimana dia atau posisi sebagai orang tua mengajarkan kepada anaknya hal yang positif. Terutama bagaimana melayani suami dengan baik. Saya pernah kedatangan satu keluarga, subhanallah. Saya tidak perlu sebutkan siapa nama mereka, dari kota mana, intinya datang gitu. Tapi ada satu hal yang menarik gitu. Pada saat sang ibu dan ayah duduk bersama kami dengan anak-anak perempuan mereka, kemudian tiba-tiba sang ibu mengatakan, saya berharap anak-anak saya nanti tolong didoakan Ustaz agar mendapatkan suami-suami yang baik. Dan saya sudah menjadikan program utama saya mendidik mereka agar bagaimana menjadi istri yang baik dalam melayani suaminya. Itu bahasanya. Jadi pendidikan pertama sang ibu ini adalah bagaimana anak-anak perempuannya dididik untuk menjadi istri yang baik. Sampai dirincikan. Sampai saya mengajarkan bagaimana masak dan mereka semua bisa masak dengan bagus. Bagaimana menata rumah. Sampai pada hal memijit suaminya pun. Ini di depan suaminya dia bicara. Mereka sudah berumur suami istri ini. Karena umurnya sudah di atas 60 tahunan. Tapi anak-anaknya ada berapa orang gitu yang sudah masuk pada usia ya layak untuk menikah. Sehingga akhirnya bahasa-bahasa ini subhanallah saya mengambil sebuah benang merah dan pelajaran gitu. Kalau setiap ibu begini programnya, bagaimana dia mendidik anak-anak gadisnya agar bisa menjadi seorang istri yang salihah. Itulah kesuksesan yang sebenarnya. Saya tidak melihat sama sekali kesuksesan pada wanita itu kalau dia menjadi wanita karir, bertitel tinggi, bertitel banyak, ya, kemudian jabatan tinggi, seorang pengusaha, itu hak individual, ya. Tapi saya pribadi tidak melihat itu kesuksesan. Itu adalah hal yang biasa saja. Semua orang bisa lakukan. Tapi untuk menjadi seorang istri yang luar biasa, istri yang sukses, yang selalu targetnya menata rumahnya dengan rapi, membahagiakan suaminya pada saat lagi bersamanya, mendidik anak-anaknya dengan baik, ini kesuksesan yang sebenarnya. Ya. Walaupun dia tidak punya ijazah akademik, tapi di saat dia selalu dirindukan oleh suaminya, selalu juga dibutuhkan oleh anak-anaknya, rumahnya selalu nyaman kalau kita masuk bertamu, karena bersihnya, rapinya, dapurnya bersih, meja makannya bersih, makanannya juga bagus dan rapi. Dirinya pun sendiri selalu bersih. Yang ada adalah suaminya. Bagaimana apa yang suaminya titahkan dan peraturkan. Letakkan sebagai peraturan di rumah dipatuhi. Ya. Bagaimana saat datang dia layani. Bagaimana anak-anaknya semuanya rapi. Pakaiannya rapi. Pendidikannya bagus. Ya. Maka inilah sukses sebenarnya. Walaupun dia tidak punya ijazah. Kalau ada orang ijazahnya S3. Doktor misalnya. Profesor kalau perlu seorang wanita. Perusahaannya banyak. Hartanya melimpah. Tapi kita temukan suaminya tidak bahagia. Karena merasa dia sibuk dengan alamnya sendiri. Anak-anaknya juga kalau ditanya tentang ibunya, ya ibu sibuk. Tidak ada waktu buat anak-anaknya. Rumah semua yang tata adalah orang-orang lain gitu kan. Sama sekali tidak ada interaksi dia, kecuali sangat sedikit waktu yang dia lowongkan. Tidak sukses. Apanya yang sukses? Apakah kebahagiaan itu hanya karena makan, nongkrong sama teman-teman? Atau karena ditepuk tangani oleh banyaknya orang yang sedang ikut meresmikan sebuah perusahaan? Tidak, saudariku. Bukan itu. Kalau seandainya kamu sebagai seorang muslimah, kamu akan memahami, saudariku, bahwasanya yang kau butuhkan bukan itu. Yang kau butuhkan justru
bagaimana kau menjadi seorang istri yang benar. Itu kesuksesan sebenarnya. Rumahmu jauh lebih mulia daripada mall, daripada kantor, daripada jalan raya sana. Rumahmu adalah tempatmu. Sampai dalam ibadah kepada Allah SWT pun lebih afdal wanita dalam rumah. Sampai ada seorang sahabat pernah datang kepada Nabi SAW menanyakan tentang masalah sholat. Dia ingin sholat bersama Nabi SAW di masjid. Maka Nabi SAW membahasakan kepadanya kalau rumahmu adalah lebih baik. Setelah itu dia langsung menyuruh seseorang membuat satu musola kecil di rumahnya. Dia sembah Allah sampai dia wafat di situ. Nah, dia tahu ternyata rumahnya jauh lebih afdal untuk dia. Memang Allah ciptakan wanita untuk di rumah. Ketika itu Ustaz tidak boleh berwanita karir. Boleh, silahkan. Saya tidak melarang itu. Boleh saja. Apalagi bukan hal-hal yang haram. Anda mau dagang, Anda mau apa, silahkan. Tapi ingat, jangan sampai terbengkalai kewajiban utamanya. Ya, kalau Anda bisa menggabungkan keduanya, Anda lebih sukses lagi. Misalnya, Anda wanita karir, begitu juga Anda menjadi istri yang berkarir. Istri yang sukses. Masakan yang masuk di mulut suami adalah dari tangan Anda. Atau Anda yang pilihkan. Penataan di rumah Anda yang instruksikan kepada para PRT. Nggak masalah. Ya. Dan di saat suami datang, Anda lebih dulu di rumah. Anda sudah ada menunggu di sana. Anda melayaninya sampai dia pergi. Kemudian Anda sibuk dengan aktivitas Anda. Anak-anak Anda yang urus semuanya. Sebelum pergi sekolah sampai pergi sekolah, setelah Anda lowong baru Anda aktivitas. Dan pada saat mereka pulang, Anda sudah ada menyambutnya misalnya. Ya, itu juga suami, anak dan suami. Maka Anda sukses ya. Ini lebih luar biasa kalau Anda bisa gabungkan keduanya. Gitu kan? Jadi kalau kita mungkin level terbaik adalah istri yang bisa menggabungkan. Kalau dia pun punya karir dengan bagaimana dia menjadi istri yang paling baik dan ibu yang paling baik. Kemudian yang kedua adalah istri yang sibuk. Yang paling aman dia sibuk dengan ya kegiatan kewajiban dia. Dan tidak sibuk dengan di luar rumah. Nah yang buruk adalah justru sibuk di luar dan meninggalkan kewajibannya. Ada orang yang lebih parah daripada itu. Di luar nggak ada kesibukan, di rumah juga bengkalaikan gitu. Nggak ada kerjaan, pengangguran, tapi rumahnya berantakan, dirinya berantakan, kasar sama suami, kasar sama anak-anak. Ini naudzubillah wanita yang buruk, bahkan tidak layak hidup bersama dia. Nah, ada orang wanita begitu ya. Yang ada hanya keburukan saja. Lisannya tajam, penampilannya berantakan, rumahnya juga kotor, sama suami nggak baik, sama anak-anak nggak baik. Ini sudah kacau balau semuanya. Kemudian kita lanjutkan pembicaraan antara mertua Syuraih dengan Syuraih rahimahumullah semuanya. Setelah istri mengatakan bagaimana keadaan istrimu, mertuanya mengatakannya. Lalu Syuraih mengatakan, aku menjawab sebaik-baik istri dan teman paling selaras. Maksudnya sejalan dengan aku. Apa aku inginkan mereka dia jalankan semua. Sungguh engkau telah mendidiknya dengan sebaik-baiknya. Kata mertuanya, ia mengatakan, wanita tidak akan berubah menjadi lebih buruk keadaannya dalam dua kondisi. Jika dimuliakan di sisi suaminya dan jika telah melahirkan anaknya. Jadi wanita tidak akan berubah menjadi lebih buruk keadaannya dalam dua kondisi. Jika dimuliakan di sisi suaminya dan jika telah melahirkan anaknya. Jadi maksudnya kalau wanita yang seperti ini keadaannya, dia baik, akhirnya suaminya muliakan, maka itu yang terbaik bagi si perempuan tadi. Dan dia melahirkan anak, maka ada keturunan buat suaminya. Jika engkau melihat sesuatu yang buruk dari istrimu, maka ingatkan dia. Bahasa sini tanda kutip, cambuklah dia. Ya. Tidak ada sesuatu yang lebih buruk yang ditemui oleh seorang laki-laki di rumahnya melebihi wanita yang menyimpang. Jadi kalau sampai kau temukan sesuatu yang salah, jangan pernah ragu untuk mengingatkan. Nah, ini peringatan juga kepada sebagian suami. Ada di antara mereka memang yang tidak mau mengingatkan istrinya. Karena segan, karena takut istrinya tersinggung. Akhirnya berjalan rumah tangga itu dalam kondisi tidak enak. Kenapa? Kenapa nggak dibuat rumah tangga itu nyaman? Ya, sampaikan semua keinginan Anda, bahasakan baik-baik dan bantu istri supaya bisa merealisasikan itu. Dan Anda sebagai muslimah, sebagai istri, kenapa Anda tidak mau jalankan? Kenapa tidak mengejar ridho suami? Kenapa tidak mengejar surga dari suami tersebut? Satu orang saja laki-laki ini. Pada saat Anda meninggal dan dia ridho, kata Nabi SAW, istri manapun yang meninggal, suaminya ridho, merasa kehilangan, kecuali diamin baginya masuk surga. Kunci surga, VIP untuk masuk dalam surga. Kenapa disia-siakan ini? Sayang sekali. Ya. Maka perhatikan baik-baik, wahai muslimah. Ini hal yang sangat mahal. Itu juga dengan para suami. Suami sampaikan, bahasakan. Ya.
Walaupun secara umum saya perlu bahasakan, setiap suami pasti teman-teman sekalian itu menyampaikan apa yang dia inginkan. Cuma terkadang dia tidak mengulanginya lagi di saat memang si istri sudah susah untuk diberikan masukan. Dia tidak mau menerima masukan, sering tersinggung, maka suaminya akhirnya tidak mau lagi membahasakan dan tidak mau juga namanya rusak dengan bercerai, maka akhirnya dia bertahan dalam kondisi tidak tenang. Lalu rumah tangga apa yang diharapkan dari seperti ini? Lalu rumah tangga itu diharapkan pada saat ketemu ceria, senyum, bercengkrama, kebahagiaan, suasana yang saatnya bercumbuan, bercengkrama, saatnya saling menyenangkan hati, ya, menghibur, dan itu ibadah di sisi Allah SWT. Kenapa suasana pada saat suami pulang justru tegang, justru ribut, justru berantakan, justru tidak ada makanan, justru bau badannya? Kenapa? Kenapa tidak malah dijadikan itu sebagai ajang kebahagiaan? Gitu. Sayang sekali. Lalu Shuraih atau mertua yang tetap melanjutkan mengatakan, saya ulangi tadi perkataan mertuanya, wanita tidak akan berubah menjadi lebih buruk keadaannya dalam dua kondisi. Jika dimuliakan di sisi suami dan juga jika melahirkan anak. Jika engkau melihat sesuatu yang buruk dari suami, maka cambuklah ia. Tidak ada sesuatu yang lebih buruk yang ditemui oleh seorang laki-laki di rumahnya melebihi wanita yang menyimpang. Jadi kalau sudah ada wanita yang menyimpang, tidak mau dengar suaminya, berantakan, tutur katanya kotor, badannya kotor, bau, rumahnya berantakan, masakannya dingin dan segala macam. Udah. Nggak layak jadi istri udah. Dan jangan heran, jangan salahin orang kalau Anda ditinggalkan. Ya. Shuraih berkata, mertuaku datang kepada kami 1 kali setiap tahun, kemudian pulang setelah bertanya kepadaku, kapan engkau suka kerabat istrimu berkunjung kepadamu? Aku menjawab, sesuka mereka. Jadi mertua di sini tidak perlu banyak-banyak atau sering datang. Ya. Sering berkunjung. Kecuali kalau satu rumah itu beda. Ya. Dan akhirnya terjadilah adaptasi misalnya bersama-sama dengan anak mantu itu tidak ada masalah. Tapi kalau beda rumah, ya udah. Kunjungan tidak perlu terlalu sering. Ya. Khawatir nanti mencampuri urusan rumah tangga anaknya gitu kan. Tentu ada sebagian mertua, ya, orang tua yang Masya Allah, dia berbaur dengan anaknya, dia berbaur dengan anak mantunya. Maka itu kebahagiaan yang meliputi mereka semua. Mungkin si anak mantu juga malah tidak mau pisah dengan mertuanya gitu kan. Tapi ada sebagian mertua tidak, memang karakter bawaannya dia suka mencampuri semuanya, mengatur semuanya, sampai akhirnya dia memaksakan pola dia kepada anak perempuannya. Belum tentu disukai oleh suaminya, gitu kan. Bahkan ada yang tidak disukai oleh suami dia, si mertua ini, lalu dia paksakan untuk anaknya juga terapkan. Dan dia paksakan pola dia juga kepada anaknya. Nah ini keliru. Ya. Maka karena bahagianya Shuraih ditanya oleh mertuanya, kalau seandainya, ya pada saat dia mau pulang, ada kerabat istrimu mau datang, waktu kapan kamu suka dia datang? Maka karena bahagia dia mengatakan sesukanya. Wadah temukan suami selalu mengatakan, ya nggak apa-apa, oke. Berarti itu dia bahagia. Ya. Tapi di saat dia malah menghardik, malah menyalahkan, berarti sesuatu tidak disukai. Jangan dilakukan. Ya. Lalu kata Shuraih, aku tinggal bersama istriku selama 20 tahun. Aku tidak pernah mencelanya sedikit pun dan tidak pernah marah terhadapnya sama sekali. Kenapa kira-kira? Karena istrinya nggak buat yang salah. Istrinya tidak menyakiti suaminya. Yang ada cuma kebahagiaan. Yang ada iya. Yang ada pelayanan maksimal. Bayangkan 20 tahun berumah tangga kata Shuraih. Ya, bahasa dia, saya atau aku tidak pernah mencelanya sedikit pun. Tidak ada yang salah dari dia. Setiap mataku memandang pasti yang membahagiakan. Setiap yang aku ucapkan pasti dipatuhi. Semua yang diberikan pelayanan yang terbaik. Karena sang istri menjadikan itu sebagai target utama yang tadi saya bilang. Ya. Aku tinggal bersama istriku selama 20 tahun. Aku tidak pernah mencelanya sedikit pun dan tidak pernah marah terhadapnya sama sekali. Karena tidak ada sesuatu yang memicu untuk marah. Perlu Anda garis bawah ya saudari kaum muslimah. Kami sebagai laki-laki tidak suka marah. Tidak suka marah sebenarnya. Ya. Kecuali ada pemicu di situ. Sudah diingatkan tidak mau dengar, maka pemicu ini akan membuat orang marah. Orang kalau masih normal tidak ada marah tanpa sebab kan? Mustahil. Tapi marah itu muncul karena adanya sikap-sikap. Dan Anda punya banyak waktu di rumah. Waktu-waktu lowong itu gunakan untuk meningkatkan skill dan keterampilan Anda sebagai seorang istri. Gitu kan? Itu penting. Kemudian kata beliau,
Dr. Najla yang mengatakan kesimpulan yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bahwa pemahaman istri mengenai kondisi suaminya akan mengilustrasikan langkah yang jelas yang harus ia tempuh ketika berinteraksi dengannya. Ia mengetahui apa yang disukai suaminya, lalu melaksanakannya dan menjauhi apa yang tidak disukainya. Seorang perempuan mungkin tidak akan merenung seorang perempuan mungkin akan merenung sambil berkata, jika aku mengetahui akhlak yang buruk dalam diri suamiku, bagaimana aku bisa berinteraksi dengannya? Baik, ini nanti akan masuk ke bahasan kita yang akan datang ya. Sekarang, bagaimana kalau menemukan suami yang punya karakter-karakter justru bukan yang seperti diharapkan. Seperti nanti ada bahasan ke depannya insya Allah, bagaimana berinteraksi dengan suami yang sangat pencemburu. Ada juga bagaimana berinteraksi nanti dengan suami yang kikir. Ada juga bahasan kedepannya nanti bagaimana menghadapi suami yang temperamental. Ya, ini insya Allah nanti akan ada bab-bab bahasan khusus yang akan kita bedah satu persatu kedepannya insya Allah. Sekali lagi kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.